Goblok, karena kejauhan tuh. Anjing gue tembak sih parah. Buat hitam sih itu mah, belum cuci muka aja. Iya sih. Emang sebenarnya tuh Lu ganteng, enggak kalau nggak jelek. cuma kayak kontol. Aja lu. Bangsat. Gila parah. Lagi hobi-hobinya mancing sih gua. Dari dulu sih hobi mancing, cuman ini. Sama gue juga hobi mainin kamu. Ya. Enggak lah, nggak begitu anjing. Beda banget. Bilang parah kan? Udah lah, start lah. Ini udah direkam dong. Jadi video ini tuh terjadi karena karena sebelumnya kan kita udah pernah bikin video ya. Nah ya. Terus banyak banget tuh yang komen. Nggak banyak sih, cuma ada beberapa yang komen. Tapi kalau gua komen-komenan kayak gitu gua biarin. Nah, gua kan ngasih tahu ke lu karena komennya banyak banget yang jelek. Sebenarnya bukan di video lu doang, tapi ada Di beberapa video. Ada beberapa video. Nah, lu kan ngeliat komen-komenannya. Komen-komenannya itu banyak yang jelek, banyak yang negatif. Iya. Si anjing marah-marah dong. Kenapa gue yang dimarahin? Kenapa lu bisa marah-marah? Bukan marah-marah ya. Kenapa? Ya kaget aja gitu, kayak gue kan baru nyoba nih kayak ngobrol sama lu gitu kan, di komentarin netizen. Ya maksudnya bisa nggak ya kayak kita ngomen tuh yang baik-baik aja gitu, atau nggak komen yang mensupport lah. Iya. Nggak harus komen yang kurang Ngejatuhin mental gitu. Nah iya, kayak bisa kena mental juga sih sebenarnya. Ngaruh sih kayaknya itu ke mental. Cuman kalau yang masih baru ya, kayak kalau orang kayak lu udah terbiasa deh. Nggak terbiasa. Apa? Karena capek. Tapi nggak. Gimana? Tapi kalau ada nih komentar yang nggak enak itu, sering nggak sih lu lalinin, apa lebih ke lu cuekin aja gitu? Lebih ke gue cuekin. Tapi lu baca? Gue baca. Gue tuh tipe orang yang selalu ngebaca komentar walaupun nggak gue balas, tapi gue bacain begitu. Ada nggak yang lu jadiin motivasi atau buat masukan lu sebagai pemasukan lu gitu? Ya masukan buat gue kan, buat bikin video selanjutnya kan. Nah iya. Ada, seperti gue bilang tadi, yang tadi gue bilang, kalau komentar negatif ya, konteksnya buat video, entah itu teknisnya, entah itu kamera, entah itu soundnya, gue terima. Tapi kalau konteksnya negatif buat personal, itu udahlah, buat gue udah nggak gue pikirin lagi, udah amat, gue cuekin. Tetap gue baca, tapi mental gue tuh bukan di komentar-komentar, tapi mental gue tuh kayak tadi gue bilang, gue tuh suka ke-trigger, suka ngedon kayak kalau ngelihat video orang bagus-bagus banget ya. Merasa kalah saing nggak sih? Enggak. Tapi merasa jadi malas bikin konten. Gue nggak tahu, gue juga kayak gitu sih ya. Oh, karena merasa konten lu kurang bagus. Iya. Iya, betul sih. Kayak gitu. Tapi pernah nggak mikir orang-orang yang udah kontennya bagus, yang videonya bagus, dia kan pernah buat konten yang nggak terlalu bagus juga di awal, ngerti nggak? Iya, berproses kan jadinya. Itu gue sadari ya akhir-akhir ini ya, semua juga pasti berproses. Nggak mungkin dong bikin sesuatu di awal tapi langsung bagus. Nah, nggak seinstan yang lu pikir. Gitu pasti ada proses-proses, ada trigger-triggernya kok. Iya. Nah, dari proses itulah lu belajar ya? Belajar, gue pasti belajar. Semua orang pasti belajar. Bikin video yang baik gimana. Iya. Belajar dikomentarin yang aneh-aneh, yang nggak enak dibaca gitulah. Ya, banyak banget ya komen-komen yang jelek. Ya gue sih, ya jujur ya, sempet pas baca tuh kayak kena mental gitu sih, karena gue kaget gitu kan. Wah, nih dunia media gini banget. Ada yang komen yang pedes, bukan kena mental lah. Buat lu? Iya, buat gue kaget aja. Ih, nih orang segini banget, sampai kayak mikirin konten gue banget gitu, konten lu banget, video yang lu buat gitu kan. Iya. Gitu. Komentar-komentar negatif gitu sih biasanya gue baca doang. Iya, lu baca doang. Nggak harus lu balas juga. Nggak harus. Tapi beda kalau sama ngomentarin teknis. Gimana? Kayak suaranya kurang terdengar. Nah, iya. Kayak kameranya, stabilizer kameranya kurang ini. Nah, itu gue tingkatkan karena pasti dong harus mengoptimalkan
sesuatu yang kita bikin. Ya, Tapi yang gua nggak ngerti cuma satu. Apa? Kenapa setiap orang bikin video di YouTube itu disebut karya? Gua nggak ngerti ya. Ini ngomong belak-belakan aja. Gua nggak ngerti konsepnya. Kenapa? Nggak tahu. Kenapa ya orang selalu mikir setiap orang yang bikin video, nggak selalu orang, nggak tapi semuanya ya mungkin. Dianggap kalau Itu orang karya. bikin video itu karya. Ya mungkin karena dia telah udah mencoba mungkin. Nggak tahu, bahkan gini deh, kita mikir dasarnya ya. Kalau disebut karya, iya sih, kok emang betul karya itu kalau gue baca di KBBI, kalau baca di Google itu entah itu tulisan, entah itu video, entah itu apa, disebut karya. Macam lah. Tapi kalau contoh, kalau kita berak video, Ya. upload di YouTube, apa disebut karya? Ya bukan sih. Ya Karya karena ngadannya. Karyanya yang lebih masuk akal aja sih, yang ada manfaatnya mungkin. Bisa jadi, kalau itu worth it sih. Iya masih worth it bener. Gue tuh gimana ya, nggak bisa. Gue aja nih bikin kayak begini apapun itu ya. Nggak menganggap bahwa ini video karya gue. Cuman ini gue bikin karena gue suka, itu udah pasti. Iya. Gue bikin karena buat kenang-kenangan gue udah pernah kesini. Bikin dokumentasi yang kebetulan ditaruh di YouTube dan dibuka secara umum gitu. Oh iya. Bisa lu dokumentasi gitu ya? Betul, iya. Pasti gue dokumentasin apapun momen-momen yang menurut gue penting. Iya. Tadi baru datang lagi, jadi mau langsung ngobrol-ngobrol aja, kayaknya enaknya direkam gitu. Diundang lagi gue guys. Ini karena tidak ada stok. Jujur banget pak. Iya, biarin lah. Jujur itu emang kadang susah. Susahnya? Nggak tahu, karena kebiasaan ngebohong jadi. Ya ini kebiasaan ngebohong ini kayaknya jujur nih. Jujur, mending jujur aja. Iya. Karena kalau berbohong itu efeknya lebih parah. Sekecil apapun kalau berbohong pasti nggak enak. Impactnya ngaruh banget nggak sih? Parah. Kalau buat gue ya, Iya. parah banget. Tapi kalau berbohong kayak buat demi kebaikan lu sendiri gimana? Enggak sih, gue omongin aja. Lebih pal-palan aja gitu? Pal-palan aja. Gue ngomong jujur apa adanya. Gue gini gitu. Gue abis ini gini. Oh ya udah. Karena kalau udah jujur, mau apa lagi dianya? Iya. Kalau ngebohong tuh kayak terbebani, harus mencari alasan yang lebih effort. Oh iya, kayak dia itu nyari alasan terus nggak sih? Iya, pasti kalau ngebohong tuh pasti nyari alasan. Iya, sekalinya kayak kita udah ngebohongin diri kita sendiri nih demi orang lain. Ya kadang kita harus ngeluarin alasan berikutnya lagi. Kayak udah suatu kebiasaan. Nah itu dia, makanya jujur lebih penting sih. Itu jujur aja. Tapi sama cewek pun begitu. Tapi kadang jujur itu sakit pak. Maksudnya? Ya jujur itu menyakitkan. Ya emang sakit, tapi harus jujur, gimana dong? Iya. Nah, gitu sih. Ya. Apalagi sama cewek, sama pacar lo sendiri. Sama pacar lagi sama bucin. Walaupun itu emang bikin sakit ke orang lain, tapi Seenggaknya. Tapi ya gue udah jujur, mau ngapain gitu loh. Lu mau ngapain kalau udah gue jujur? Ya jawabannya ya antara maafin atau enggak, ya nggak sih? Iya, mau maafin ya udah. Tapi kalau nggak dimaafin, Ya nggak apa-apa, kewajiban gue buat jujur udah selesai. ya berarti jujur itu emang penting ya. Menurut gue penting banget sih ya. Ini ngomong bener nih, serius nih. Iya. Mending, karena banyak teman-teman gue cerita ke gue karena ketidakjujurannya. Iya. Tuh mending jujur aja. Karena bener-bener orang dibohong itu ngerasa, temen maupun pacar ya, ngerasa tersakiti, ngerasa anjing kenapa ngebohongin gue sih gitu. Iya tapi. Gue ngerasa gitu. Tapi gue kadang mikir, kayaknya gue harus bohong deh. Kalau gue jujur kayaknya orang ini bakal marah ke gue. Ya itu terserah sih. Iya sih emang. Tergantung kita. Ada jeleknya juga emang. Tapi ya gimana ya? Jujur. Gue nggak siap aja ngeliat orang itu sakit gitu kan kalau gue jujur. Iya, buat lo. Iya kadang gue suka gitu. Kalau gue enggak, kalau gue mau jujur nih, pasti dia sakit. Tapi gue jelaskan secara rinci, biar dia ngerti, pasti bakal ngerti. Cuman emang sakit aja awalnya, gitu. Pasti kesananya yang ngerti. Gue, gila sih, karena efek kebohongan itu manjang, enggak apa gimana? manjang, bisa jadi manjang.
bisa jadi terbiasa. Kayaknya terbiasa sih. Jadi kebohongan hal kecil terus bisa diterapkan jadi kebohongan hal besar. Nah iya. Jadi manjang, bohong. Jadi kebiasaan, jadi Suatu keenakan. kebiasaan. Tujuannya sama-sama baik, cuma caranya aja yang salah. Nah, iya, caranya yang berbeda. Nah, iya, caranya yang berbeda mungkin. Sama halnya kayak kita sama-sama pendosa nih. Iya, cuman berbeda aja cara ngambil dosanya. Gitu. Iya sih bener. Gak munafik gue juga. Ya, tapi tetap jujur tuh penting, baik. Penting. Impactnya gede banget buat lu pasti, sih. Pasti. Buat diri kita sendiri. Pasti. Dan orang yang dibohongin juga kayaknya emang sakit, nggak enak sih. Jelas lah. Tapi lu mau dibohongin? Enggak sih. Gue kira lu mau dibohongin. Tapi gimana ya kalau dia udah ngebohong? Gue tahu nih. Iya. Gue paling kesel banget nih. Gue udah tahu. Tapi dia ngebohong. Iya. Tapi ngeles. Gue kesel banget itu. Kenapa sih kalau orang tuh udah tahu ngebohong harus ngeles? Kenapa harus ngeles sih? Ya gitu. Satu sih ya karena dia nggak pengen lu sakit atau dia nggak pengen lu tahu aja gitu. Ya. Meskipun lu pura-pura nggak tahu. Tergantung konteks kan. Nah benar, semua tergantung konteks, gimana konteksnya. Tapi menurutku ya mending lebih baik diungkapkan secara jujur dan detail. Ya. Lebih baik. Ini kenapa kita ngomongin kejujuran sih? Ya nggak apa-apa tuh. Siapa tahu penting juga buat pemasukan gua. Iya sih. Kita apa sih namanya, menjadi lebih baik aja ke depannya. Kayaknya gua nggak bakal jadi baik deh. Kenapa emang? Kenapa lu merasa gua nggak bakal jadi lebih baik? Ya karena dari suatu kebiasaan aja mungkin gua ngerasa gua nggak baik aja gitu. Gak pernah gua ngerasa wah gua orang baik nih. Pasti gua juga ngerasa nggak baik, cuman Iya. kan harus lebih baik aja daripada yang kemarin gitu maksud gua. Oh iya. Jadi harus ada perubahan lah ya. Pasti. Toh kita semuanya juga nggak ada yang sempurna. Bikin konten kayak gini tuh. Nggak, lu kalau konten gini, kepikiran nggak sih tuh kalau udah married punya anak lu liat video lu nih. Nih nak bapak lu gitu. Iya juga ya. Pasti ngelihat, nggak tahu juga sih. Ngelihat Ya, lah. mudah-mudahan kalau manjang, kalau sukses, Amin. kalau jadi, Amin. ya semuanya kan kayak enaknya nih, loh nak dulu saya bapak kayak gini gitu kan. Perjuangannya. Iya, ngomong-ngomong saya, lu kenapa biasanya nih ya kalau gua kalau ke orang tua manggil bapak, ke ibu manggil ibu. Nah, lu tuh beda nih. Kalau lu manggil orang tua itu saya. Orang bapak juga manggilnya saya ke lu. Kenapa?